Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GKI Kabangan khususnya. Malam hari ini kita bersama berjumpa kembali dalam renungan doa malam, yang pada saat ini saya ingin menyampaikan dengan tema Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan yang sakit, yang akan diambilkan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Mohon kasih-Mu menyertai kami di dalam kami bersama merenungkan dan berdoa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk kedamaian di dalam bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih, tapi seperti tadi yang saya utarakan, Matius pasal 8 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-17. Yang demikian bunyinya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya imam sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ayat yang ke-14, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu supaya terjadi genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, argumentasi yang biasanya diajukan oleh orang-orang adalah jika Allah berkuasa untuk menyembuhkan penyakit yang mereka derita atau mendera manusia, maka setiap permintaan mereka itu akan pasti disembuhkan. Karena kalau tidak disembuhkan, berarti Allah bukanlah Allah yang baik, karena ia tidak selalu melakukannya. Nah, ini berarti juga jika ia tidak berkuasa menyembuhkan, maka ia bukanlah Allah. Tapi orang-orang Kristen yang banyak yang menentang argumentasi ini dengan keyakinan bahwa mujizat penyembuhan dari Allah dapat dialami oleh siapapun dan kapanpun, asalkan mereka mempunyai iman yang besar. Apakah ini benar? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya keyakinan yang demikian bermuara bukan kepada Yesus, tetapi kepada diri sendiri. Kekuatan dan kuasa penyembuhan tidak lagi terletak pada pribadi dan kehendak Yesus, namun beralih kepada kekuatan iman kita yang besar. Kalau iman kita kuat, maka kita pasti sembuh. Dan itu berarti bukan dari kuasa Yesus sendiri. Kalau kita membaca sampai ke perikop selanjutnya, ayat 14 sampai dengan 17 tadi, maka 3 peristiwa mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus itu membantah kedua argumentasi di atas yang salah. Ketiga orang yang disembuhkan oleh Yesus dapat dikatakan tidak mempunyai iman yang sama. Orang yang sakit kusta imannya dapat dikatakan besar karena ia yakin bahwa Yesus dapat mentahirkannya. Perwira Kapernaum nampaknya mempunyai iman yang jauh lebih besar, sebab ia yakin bahwa Yesus tidak perlu hadir secara fisik untuk melakukan kehendaknya. Dan bagaimana dengan ibu mertua Petrus? Yesus menyembuhkannya walaupun tidak ada respon atau tindakan iman apapun dari ibu mertua Petrus. Nah, berdasarkan fakta ini terlihat jelas bahwa mujizat penyembuhan itu terjadi bukan karena besar kecilnya iman seseorang. Lalu karena apa? Hanya satu jawabannya,
yaitu atas kehendak Yesus semata, atas kehendak Tuhan semata. Perhatikan juga 3 ungkapan yang menggambarkan kehendak Yesus untuk menyembuhkan, yaitu aku mau, jadilah engkau tahir. Itu ada pada ayat yang ketiga ketika menyembuhkan penderita kusta. Kemudian dalam ayat yang ke-7 mengatakan, aku akan datang menyembuhkan. Yesus pun melihat ibu mertua Petrus yang sakit, maka dipegangnya tangan perempuan itu. Itu pada ayat yang ke-14 ketika ke rumah Petrus. Di samping itu, mukjizat penyembuhan yang terjadi setelah itu berfungsi sebagai penunjuk yang jelas tentang identitas dan karya Yesus. Ayat yang ke-17. Demikianlah seharusnya pemahaman Kristen kita tentang mukjizat. Semua dimungkinkan hanya karena kehendak Tuhan. Lalu kalau demikian, pertanyaannya adalah, bolehkah kita memohon mukjizat penyembuhan dari Allah? Boleh, saudara. Allah pun menghargai iman percaya kita kepadanya. Namun perlu kita ingat bahwa hubungan kita dengan Allah adalah anugerahnya. Maka sikap yang tepat pada waktu kita memohon mukjizat adalah sikap yang rendah hati dan berserah kepada kehendaknya, bukan memaksa atau menuntut. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih dalam Tuhan, selayaknya lah kita sebagai anak-anaknya hendaknya mengambil sikap kita harus seperti orang yang sakit kusta itu. Jika Tuhan mau, kiranya Tuhan menguatkan iman percaya kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu. Engkau memberikan kami pengertian yang lebih jelas mengenai kasih karunia-Mu yang seharusnya kami terima dengan sungguh dan penuh pengertian. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menyempurnakan iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.